Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni ilma. Amin. Hari ini yang Allah hormati yang saya banggakan Bapak Ketua Yayasan Bapak Yai Ampun Hadi, serta yang kami hormati Bapak Yai Bapak Pausin selaku Ketua Pergunu, juga sekaligus pengawas PAI. Alhamdulillah yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Guru, Ustaz-Ustazah, SMP Al-Fatih, bagi pengurus Ustaz dan Kepala Sekolah Al-Fatih, Ibu Ririn, serta adik-adik, anak-anak SMP Al-Fatih dari kelas 1 sampai 9 atau kelas 7 sampai 9 di Alhamdulillah. Dulu kalau saya zaman sekolah kelas 1 SMP, kelas 1, 2, 3, 5, jadi sekarang diurutkan kelas 7, 8, 9. Alhamdulillah. Hari ini masih puasa semua ya? Alhamdulillah. Puasa hari ke-berapa ini? Hari ke-20? Hari ke-21. Puasa Ramadan ini termasuk salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Alhamdulillah, sekaligus rukun Islam yang keberapa? Ketika apa puasa Ramadan ini? Soalnya apa? Puasa Ramadan ini bagian dari rukun Islam yang ketiga atau yang keempat? Ketiga apa Pak? Kalau ketika puasa Ramadan, kalau keempatnya apa? Yang kembali? Kembali ya? Ada yang tiga puasa Ramadan, yang keempatnya zakat. Karena urut-urutannya kalau kita masuk Islam menjadi muslim syahadat. Setelah syahadat kita sholat. Setelah sholat kita puasa Ramadan, habis puasa Ramadan banyak zakatnya. Kita urutkan seperti itu ya. Setelah itu nanti kalau sudah usia tua, haji. Betul? Kalau tidak salah puasa Ramadan itu rukun Islam yang keempat. Jadi bayar zakat dulu. Bayar zakat dulu, baru puasa roh. Kalau logika kita itu kan, oh iya bulan puasa, bulan puasa bayar zakat. Tapi dulu bayar zakat dulu. Dulu zamannya yang Nabi. Puasa Ramadan ini ada yang puasa, ada yang belum. Ada yang puasa, ada yang tidak. Itu awal-awal sejarah Islam. Kalau sekarang itu kan sudah kaya semua. Kalian lahir orang tua sudah kaya belum? Orang tua sudah mampu belum? Kalian sudah Islam belum? Alhamdulillah. Kalau waktu kalian lahir sudah Islam, orang tua sudah bekerja, besok pagi hari raya itu dianggap bisa makan, maka punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Siapa yang memberikan zakat fitrah itu? Orang itu dengan memberikan berupa ukurannya berapa? 2,7. Ini sekalian langsung aja ya. Kita timbal balik. Saya ngomong dengan dijawab, saya tanya dengan jawab ya. Jadi materinya tidak usah urut-urutan. Kalau materinya nanti urut, nanti dengan kepentingan tahu. 2,7 kilogram atau liter? 2,7 kilogram atau liter? Ada yang kilogram, ada yang liter. Dulu kita
sekitar 3-5 tahun yang lalu itu zakat fitrah ukurannya berapa kilo? 2,5, masih menangi ya? Sekarang kenapa kok menjadi 2,7 kilogram? Siapa yang memutuskan itu? MUI lewat apa? Kesepakatan ulama, karena MUI kepadanya apa? Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu menyepakati karena zakat fitrah itu ukurannya 1 sok. 1 sok itu kalau di Indonesia, kalau 1 sok di Arab atau di Irak itu, ya ukurannya sana makanan pokoknya apa? Gandum. Gandum itu kan berarti sudah lembut, ya kan? Kalau 2,5 kilo di sana dengan 2,5 kilo yang di Indonesia berupa beras, itu hasilnya beda. Ukurannya pun juga beda, kadarnya pun juga berbeda. Sehingga 2,5 kilogram itu paling sedikit. Ya, mohon maaf, 2,5 itu setengah, tengah-tengahnya. Yang paling sedikit itu 2,3 kilogram beras. Yang paling tinggi 2,7 kilogram. Karena orang Indonesia itu wong ini roman-roman, ya, kaya-kaya, suge-suge, orang pelit, sehingga dimaksimalkan 2,7 kilogram. Ben orang nanggung, ya. Padahal 2,7 kilogram itu juga masih nanggung. Coba ketika anak-anak beli beras di warung, beli beras 2,7 kilogram. Ini caranya ini ukur. Timbangannya orang yang 7 on itu ada enggak? Yang digital ada di sekarang ya, Masya Allah ya. Pak, lebih paham. Pakai timbangan digital, tapi kalau pakai timbangan manual susah, ya. Nah, kalau dikonversi dengan rupiah 2,7 ini bisa ada, kemarin ada beras yang harganya 2,7 itu bisa 40.000. Ada yang mengkonversi itu 45.000. Ada yang 50.000. Ini saking lemahnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi karena ini zakat fitrah setahun sekali dikeluarkan. Nah, manfaat daripada zakat fitrah itu apa? Membersihkan jiwa. Terus apa lagi? Membersihkan harta. Terus yang pertama, yang paling utama, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang-jarang umat Islam itu bisa ataupun mau dan mampu untuk membayar zakat. Tetangga anak-anak bisa dilihat, tetangga kanan kiri nanti di rumah. Orang miskin tetangga kita yang merasa menjadi mustahil itu apa? Orang yang berat menerima zakat, infak dan sedekah. Tetangga kita yang fakir miskin kalau sudah terbiasa menerima zakat fitrah itu tidak mau mengeluarkan zakat fitrah lagi. Dia menerima banyak, 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, sampai tetangga kanan kiri masjid musola itu memberikan zakat fitrah ke beliaunya. Sampai di rumah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi dia terkadang tidak mau dan tidak merasa mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, karena dia masih merasa bahwa saya fakir miskin kira-kira wajib tidak mengeluarkan zakat? Tidak.
kira-kira besok itu dia bisa makan. Besok hari raya Idul Fitri, besok lagi 1 hari, 2 hari, 3 hari bisa makan. Orang miskin sekarang di Indonesia 1 hari, 2 hari ke depan bisa makan tidak? Bisa makan. Kecuali di pedalaman. Di pedalaman pun bisa nyari makan di hutan. Nah, nanti kalau adik-adik tahu itu pun tetangga kita yang makin miskin. Ustaz kita nyuwun sewu Bapak Uji. Ustaz kita itu ustaz TPI nyuwun sewu TPI. Guru ngaji kalian itu di rumah punya guru ngaji ya. Guru ngaji roh atau kiroati itu sama. Itu kalau kalian itu kalau memberikan itu kan memberikan zakat fitrah kepada beliaunya. Karena merasa adik-adik itu diberi ilmu sama beliau dan beliau dan adik-adik juga merasa memberikan zakat kepada beliau. Itu beliau kira-kira dikasih zakat itu atas nama apa? Fisabi. Oke, kita urutkan. Orang yang menerima zakat ada berapa? 8. 1 musafir. Musafir ini siapa yang tinggi? Sekarang masih ada musafir enggak? Sering nemui. Kira-kira hati-hati kalau mau ngasih zakat ke musafir gimana? Susah ya? Oke, yang pertama musafir, yang kedua apa? Fakir. 3 miskin. Terus 4 amil. Amil itu apa? Panitia, nanti kita bahas yang amil. Yang kelima ganti piatu masuk ya? Ya. Apa lagi? Yang kelima Gorim. Gorim itu apa? Orang yang terliru bukan. Keenam Ibnu Safir tadi ya. Ibnu Safir sama Musafir sama enggak? Beda ya. Kalau Ibnu Safir itu apa? Ibnu itu anak, Safir itu apa? Apa? Yang keras. Kamu Safir? Oh iya, namanya Safir. Namanya Safir. Tepuk tangan itu Mas Safir. Sudah kenal semua ya sama Safir ya yang putri. Wah, nggak kenal ini. Kita akan mengenal. Yang ke-7 Fisabilillah. Orang yang berjuang di jalan seperti siapa? Bapak Kiai, terus guru ngaji, guru madrasah, siapa lagi? Marbot masjid, berjuang gak ini? Berjuang. Kalau nggak ada marbot ini masjid gak bersih. Banyak tai ceceknya, banyak tai manunya. Karpet-karpetnya kotor kabeh kalau nggak ada marbot. Nggak ada yang ngajar lagi. Terus yang kedua apa terakhir ini? Hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Buddha. Sekarang masih ada Buddha enggak? Masih. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada Buddha ya. Tetapi perbudakan dalam tanda kutip masih ada perbudakan ya. Kalau Buddha hamba saya sekarang alhamdulillah sudah tidak ada karena umat Islam hari ini sudah merdeka semua secara nafsi, secara individu, tapi secara hakikat dan martabat terkadang masih belum merdeka, masih tertindas ya. Tertindas dari sisi apa? Sisi apa? Sisi ekonomi terkadang ya. Dari sisi mencari rezeki susah hari ini. Kita bahas yang amil tadi, yang apa? Yang berhak menerima zakat, infak, sedekah. Amil. Amil itu bisa dikatakan panitia zakat apa tidak?
Bisa ya, amil itu panitia ya, panitia zakat. Nah, amil itu panitia zakat bisa disebut sebagai amil itu syaratnya apa? Mengumpulkan zakat, menyalurkan zakat. Nah, itu sama seperti tugas panitia zakat. Tugas panitia zakat itu yang pertama mengumpulkan zakat. Membentuk misalkan ini, di sini apa namanya? OSIS atau apa? OSIS atau IBRU? Ya. Kalau OSIS itu memang saya zamannya Bapak Soeharto. Ini salah sekali promosi IBRU sama IBRU ya, misalkan IBRU membentuk panitia zakat fitrah. Setelah dibentuk, nanti dia akan mengumpulkan zakat fitrah, kemudian mencatat, kemudian membagi atau mendistribusikan zakat fitrah itu tadi. Itu tugasnya panitia. Boleh nggak panitia zakat ini mengambil hak zakat fitrah tadi? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena sifatnya hanya panitia pelaksana. Ayo perhatikan. Jadi boleh berarti kok main ajak pokok bareng gitu ya. Mokel ya, bahasa sekarang mokel ya. Dulu muka, sekarang mokel. Ayo, jangan janjian mokel ya. Panitia zakat itu tugasnya hanya menyampaikan, menghimpun, mencatat dan menyampaikan, menyalurkan zakat kita saja. Dia tidak berhak mengambil atau menerima hak daripada panitia tadi. Berbeda dengan amil. Syarat menjadi amil itu apa? Syarat menjadi amil, dia harus membentuk satu kepanitiaan. Kemudian panitia itu dimintakan surat keputusan kepada lembaga zakat fitrah atau lembaga zakat infak sedekah yang resmi tercatat di Kementerian Agama Pusat Jakarta. Dalam hal ini adalah lembaga amil zakat infak dan sedekah Majelisnu Kota Semarang. Alhamdulillah sudah terdaftar izin di Kemenak. Ya, dan menginduk kepada Majelisnu Pusat yang ada di Jakarta, sehingga lembaga amil zakat yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah itulah yang resmi menjadi amil daripada sebuah lembaga atau panitia. Bagaimana kita misalkan yang ada di sekolah SMP sini, atau di masjid, atau di musola lingkungan kita, caranya untuk mendapatkan atau membuat SK bisa menjadi amil bagaimana? Mengajukan surat keputusan, mengajukan surat permohonan kepada Majelisnu Kota Semarang untuk diterbitkan surat keputusan. Namanya UBZIS, Unit Pengelola Zakat Infak Sedekah. Baru setelah itu terbit, baru kalian sah menjadi amil. Karena amil inilah nantinya yang akan mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan dan melaporkan. Ingat, melaporkan. Kelemahan kita itu di lembaga amil itu tidak pernah melaporkan, sehingga kekuatan kita itu sebenarnya besar. Kalau umat muslim yang ada di Kota Semarang ini zakatnya itu tercatat semua di masing-masing masjid musola, madrasah, pondok pesantren, dan terlaporkan semua ke Basnas, ke Lajis Muhammadiyah, ke Lajis NU, maka Kemenak Kota Semarang itu bisa melihat kekuatan potensi zakat fitrah yang ada di Kota Semarang, sehingga terlaporkan dan tercatat. Nah, yang berikutnya amil itu berat untuk mendapatkan bagian daripada zakat fitrah. Betul apa tidak? Betul. Betul tidak? Alhamdulillah. Sudah sampai di sini? Paham? Nah,
Nanti kalau adik-adik di rumah di lingkungan panjenengan kok ada masjid atau musola menerima zakat fitrah, tetapi posisi beliaunya atau takmir masjid musolanya belum ber-SK UBIS, hanya sekedar panitia zakat, dan itu semuanya dadakan ya. Sing ora tau sapa masjid, sing ora tau poso, kudu dadi panitia. Ya, kudu melu bagi, melu ngumpulke, melu itu kayaknya kan biasa seperti itu. Supaya apa? Supaya dapat zakat fitrah. Biasanya itu ngambilnya paling banyak. Ngeterke ngelewati omahe salahke ngatur omahe. Oh balik mana ngarep omahe salahke mana ngarep omahe. Oh wis rampung, oh bisa itu bagian lagi. Nah itu kebanyakan di lingkungan kita seperti itu. Nah ini hukumnya bagaimana? Orang yang seperti itu tadi posisinya tidak amil, orang melu panitia, tujuh melu ngewangi, tetapi akan melu mengambil hak daripada zakat fitrah. Nauzubillah min dzalika. Jadi saya itu sering mendapatkan zakat fitrah itu jam 12 malam. Ditelepon sama masjid musola Bendungan, ya yang di pinggir jalan itu kan, Rogosari itu pasar itu, terus yang ada di Semarang Timur, Pak Rahman, saya ini laporannya seperti ini sudah saya distribusikan sekian, ini masih ada sisa 50 bungkus bagaimana? Terus ada ini masih ada sisa 2 sak, kurang lebih 2 juta. Nah ini terus laporannya saya semua. Terus saya harus bagaimana? Saya 12 malam Pak, sebelum saya melakukannya. Padahal malam itu juga zakat fitrah harus didistribusi. Kalau lebih daripada ketika matahari lebih daripada 1 hari masih dikatakan zakat fitrah nggak itu? Maksudnya apa? Sedekah ya, sedekah karena waktunya zakat fitrah itu berakhir ketika sholat Idul Fitri atau terbitnya matahari. Maka itu sangat biasanya malam itu juga biasa saya sering berkoordinasi dengan teman-teman Banser Ansor. Kebetulan saya juga pengurus Ansor. Saya sakit orang-orang Banser dulu diambil bareng-bareng, terus dibagikan di wilayah Tabalorok sama di pinggir-pinggir jalan ya. 1 orang dapat 2-3 bungkus, 1 orang dapat 2-3 bungkus. Pokoknya jam 2 harus selesai, harus habis. Ya, itu sering kali bahkan tahun kemarin itu udah habis. Saya bingung akhirnya rumah-rumah yang masih tutupan kecil saya taruh di depan rumahnya itu zakat fitrah. Ya supaya nanti subuh beliau keluar rumah bisa diambil bahwa itu zakat fitrah. Cuma kadang bingung juga nih panitia masjid terkadang yang ada di perumahan terutama Nyuwun Sewu itu bisa mengumpulkan tetapi tidak bisa mendistribusikan. Itu bahayanya kita panitia zakat fitrah ataupun amil zakat fitrah bisa mengumpulkan, bisa mencatat tetapi tidak bisa mendistribusikan. Akhirnya apa? Ditimbun dulu. Setelah hari raya Idul Fitri kemudian dijual dan diuangkan lalu masuk ke kas. Boleh nggak? Nggak boleh. Kasihan. Terus lagi yang berbahaya lagi panitia zakat. Misalkan ini 1 kumpulan yang ada di sini ada panitia zakat, jumlahnya 5 orang, posisinya bukan amil. Di sini pasti saya yakin ada yang fakir miskin, orang tuanya tidak mampu. Misalkan ada fakir miskin, sekitar ada 10. Ini kita contoh ya. Di sini SMP Al-Fatih ada panitia zakat, jumlahnya 5. Semuanya zakat semua hari ini. Dikumpulkan di sini semua. Kemudian dibagi lagi ke 10 peserta atau 10 anak-anak yang ada di sini yang notabene-nya itu fakir miskin dan berat mendapatkan zakat fitrah. Kemudian 10 anak tadi yang fakir miskin itu kan juga ikut mengeluarkan zakat hari ini.
zakat dikasihkan sama panitia. Kemudian panitia memberikan mengumpulkan di sini, kemudian membagi kepada 10 anak fakir di sini tadi. Kira-kira zakatnya dia kembali lagi ke dia lagi tidak? Kemungkinan zakat yang dia keluarkan tadi dikumpulkan di sini, kemudian sekalian bagi, itu kemungkinan ada nggak kira-kira zakat yang dia keluarkan itu kembali kepada si dia yang tadi? Kemungkinan nggak? Kemungkinan. Kira-kira itu sah apa tidak? Dia mengeluarkan zakat ke panitia zakat, kemudian panitia zakat membaginya lagi, zakatnya balik ngomongin diri. Berbeda kalau itu amil. Kalau panjenengan 5 orang ini tadi sudah amil, ini semua mengumpulkan zakat dikumpulkan oleh panitia amil, kemudian dihitung, setelah dihitung dibagi, kemudian dilaporkan. Karena amil itu sudah punya hak perwakilan atas zakat yang diberikan oleh anak tadi. Ini zakat saya wakilkan kepada amil siapa didistribusikan mau kemana saja itu hak amil, karena dia sudah mewakilkan. Tapi kalau panitia zakat itu sifatnya dia menitipkan, kalau titip dibagi yo, makanya dititipi dibagi kembali mana uangnya dewi dikira zakat kembali nanti ke dianya lagi, kan kasihan yang zakat. Paham ya tadi ya? Paham ya? Paham? Itu kaitan dengan pengelolaan zakat. Nah, misalkan nanti dari ekonomi PBNU atau OSIS yang ada di sini, kalau mau latihan menjadi amil, bisa mengajukan SK lewat kepala sekolah. Kita latihan aja biar nanti siapa tahu insya Allah panjenengan semua ini besok menjadi takmir masjid, menjadi takmir musola, menjadi orang pintar dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan kita semua panjenengan adik-adik anak-anak menjadi putra-putri yang soleh. Amin Allahumma amin. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan, kesehatan, kekuatan iman Islam dan ihsan, sehingga hari raya besok kita bisa ada kesempatan meminta ampun atau mohon maaf kepada orang tua kita. Alhamdulillah. Sekarang kita praktek zakat kita. Caranya berasnya bisa ditaruh di depan semua. Ini kalau dulu bapak saya ngajari atau guru saya, guru TPI atau guru ngaji di rumah, di kampung, ya, itu biasanya orang tua berasnya itu dibuka plastiknya dibuka. Cuman yang sudah pastikan yang keinginan kemasan itu susah kalau dibuka. Ya paling dipegang, dirasakan berasnya. Sudah misalnya sudah belum? Alhamdulillah sudah diakhiri sama keluarganya ya. Keluarganya sini silakan. Family. Alhamdulillah berarti sudah diakhiri family minimal sudah paham ya. Coba kita sama-sama. Pak Rahman pengen dengar kalian yang zakat fitrah sebelum diajari kalian sama sudah benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tahun ya. Ngomong. Oke. Coba saya yang putih. Bismillahirrahmanirrahim.